Halo para ketua dan seluruh netizen dimanapun berada. Jadi hari ini tanggal 26 April 2022, tepatnya Pak Bupati RHS memimpin di Kabupaten Simalungun selama 1 tahun. Jadi seperti biasa, kalau 100 hari, berapa hari 1 tahun, pasti ada aja netizen yang mempertanyakan, terlebih kepada kaum-kaum oposisi, terkait apa sih capaian kerja atau yang sudah dikerjakan oleh Pak Bupati RHS selama memimpin 1 tahun di Kabupaten Simalungun. Hal tersebut terbukti hari ini banyak saya lihat di media sosial maupun di media cetak yang menyatakan bahwa katanya Pak Bupati RHS tidak ada melakukan kegiatan apapun selama 1 tahun ini. Tidak ada program-program yang dikerjakan selama setahun ini katanya. Katanya sama aja seperti yang lalu-lalu. Tentunya sebagai rakyat biasa, saya dan karena juga saya telah melihat beberapa program-program yang sudah dikerjakan Pak Bupati RHS, maka ya sudah selayaknya lah saya memaparkan di sini kepada saudara-saudara semua, para ketua-ketuaku, para netizen, kaum-kaum oposan, bahwa ada yang sudah dikerjakan Pak Bupati RHS. Gak mungkin juga nggak ada, pasti ada. Walaupun ya mungkin menurut para netizen belum bisa memuaskan seluruh para netizen dan para ketua-ketua, apalagi para kaum oposan. Pasti nggak mungkin dong bisa memuaskan semua. Karena ya kita seperti yang kita tahu bahwa keterbatasan anggaran dengan luasnya Kabupaten Simalungun ini tentunya pasti berkaitan, dan pastinya kita juga harus melihat itu. Tapi itu pun kita nggak mau ngeles di situ. Yang pasti selama setahun memimpin di Kabupaten Simalungun ini, Pak Bupati RHS telah menunjukkan kinerja positifnya kepada rakyat. Apa sih yang sudah dikerjakan? Mari kita simak video ini. Nah, kemarin yang saya saksikan juga sendiri bahwa pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Ketahanan Pangan telah memberikan bantuan alat untuk peningkatan penghasilan UMKM kepada kaum ibu-ibu di Kabupaten Simalungun. Ada beberapa kecamatan itu, dan saya langsung menyaksikan. Hal tersebut merupakan salah satu program atau kebijakan Pak Bupati RHS yang harus sama-sama kita apresiasi juga. Pemberian bantuan langsung berupa alat kepada para ibu-ibu dalam rangka peningkatan UMKM. Selain itu, para ketua dan seluruh netizen dimanapun berada, saya juga mau sampaikan bahwa di bidang pemerintahan, bahwa pemerintah Kabupaten Simalungun berhasil menerima predikat kategori kepatuhan terhadap pelayanan publik naik setingkat. Kalau kemarin di pemerintahan sebelumnya kita ini masuk ke dalam zona merah, dan di kepemerintahan Pak Bupati RHS ini kita sudah di zona kuning. Walaupun peningkatannya sedikit, juga sangat-sangat harus kita apresiasi. Dan hal ini tentunya tidak mudah membangun hal ini. Nah, ini tambahannya. Kemarin di Dinas Perhubungan bahwa telah diaktifkan yang namanya ujikir terhadap kendaraan yang sebelumnya 2 tahun mangkrak. Jadi di kepemimpinan Pak Bupati RHS, karena begitu ligatnya Pak RHS ini ke kementerian-kementerian, dan berhasil sudah diaktifkan yang berpotensi menghasilkan PAD miliaran rupiah itu. Dan juga sistem perparkiran kita juga sudah mulai membaik, yang juga potensi PAD-nya juga sangat banyak. Selain itu di bagian pendidikan, Dinas Pendidikan bahwa telah dibangun salah satu unit gedung baru untuk SMP di Kecamatan Gunung Maligas. Nah, ini SMP ini sudah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat di sana, karena selama berpuluh-puluh tahun tidak ada di sana namanya SMP. Jadi masyarakat di sana kesulitan ketika anaknya hendak bersekolah di SMP negeri. Jadi di kepemimpinan Pak Bupati RHS yang selama setahun ini sudah dibangun ini 1 ditambah. Jadi kok kalian bilang pula nggak ada yang dikerjakan Pak Bupati RHS? Masuk kalian apa? Jadi semua itu yang kucakapkan tadi itu nggak kerjaan Pak Bupati RHS itu. Bupati yang mana yang ngerjakan itu kalau nggak Pak Bupati RHS? Coba. Inilah memang kita kadang-kadang ini selaku netizen ini dan kaum-kaum oposan ini. Apa yang baik sudah dikerjakan pemerintah memang seringkali tidak kita akui. Tapi ya nggak apa-apa lah, memang namanya pun oposan ya kan. Untuk demi menjaga sebuah demokrasi yang baik memang dibutuhkan oposan. Karena kadang-kadang saya juga menjadi oposan juga, maka saya memaklumi itu. Tapi jangan pula kita bilang tidak ada yang sudah dikerjakan pemerintah, para ketua. Ada yang sudah dikerjakan, ya kan? Dan masih banyak lagi yang sudah dikerjakan Pak Bupati RHS. Seperti di Dinas PUPR, PSDA, dan Dinas Pertanian. Itu pasti kan sudah ada yang dikerjakan di sana.
Kalau nanti para ketua butuh datanya, nanti kita mintakan ke dinas-dinas terkait supaya saya paparkan, karena kalau di video ini nggak cukup. Nah, selain itu para ketua, bahwa kita saat ini di tahun 2022 ini merupakan salah satu daerah dengan penghasilan atau produksi bawang yang surplus dari kabupaten-kabupaten lain se-Sumatera Utara ini, yaitu kita memperoleh 5 besar, masuk dalam 5 besar, yaitu dengan produksi bawang merah sebesar 16.421 ton. Nah, selain itu ketua dan seluruh netizen, bahwa saat ini di Kabupaten Simalungun telah ada yang namanya rumah kemasan, dan ini baru terjadi di kepemimpinan Pak Bupati RS ini. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita sudah memiliki rumah untuk tempat kemasan-kemasan produk-produk kita sendiri. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa kita sudah memiliki produk dengan nama khas kita sendiri. Seperti kemarin ada Pogey, baru ada jeruk Simalungun, baru banyak lagi yang sudah dikerjakan oleh di pemerintahan Pak Bupati RS ini. Baru selanjutnya, para ketua dan seluruh netizen dimanapun berada, di bidang perekonomian, bahwa pemerintah Kabupaten Simalungun berhasil mendapatkan penghargaan tim pengendali inflasi daerah. Yang kedua, berhasil mendatangkan beberapa investor ke Kabupaten Simalungun, dan saat ini juga sudah ada beberapa investor yang masuk ke Kabupaten Simalungun dan akan menginvestasikan sahamnya di Kabupaten Simalungun. Tentunya ini berpengaruh terhadap penghasilan dan bisa merekrut tenaga kerja di Kabupaten Simalungun, para ketua-ketua dan seluruh netizen dimanapun berada. Masih ada lagi ketua, sebentar lagi aku tambah lagi, biar pening para ketua semua. Oke, para ketua dan seluruh netizen, maka ini saya jelaskan ini kepada para ketua dan netizen, bahwa di bidang pertanian, Pak Bupati RS itu telah kemarin memberikan bantuan alsintan kepada para petani. Tentunya hal ini dalam rangka peningkatan produksi hasil petani di Kabupaten Simalungun. Selain itu juga kemarin ada bantuan dari kementerian, yaitu mobil pick up sebanyak 4 unit. Itu juga diserahkan kepada para petani kita, tentunya dalam rangka juga peningkatan hasil atau mempermudah pengangkutan hasil tani dari ladang ke tempat penampungan. Yang selanjutnya, bahwa Pak Bupati RS kemarin memberikan bantuan berupa alat penggiling kopi. Ya, sama-sama yang kita ketahui bahwa Simalungun juga salah satu penghasil kopi terbesar di Sumatera Utara, dan tentunya hal tersebut harus didukung. Maka dengan itu Pak Bupati RS memberikan melalui program-programnya, yaitu penggiling kopi yang diresmikan di rest area kemarin. Selain itu juga ada peresmian lubuk larangan di Kabupaten Simalungun juga. Selain itu, bahwa kita Kabupaten Simalungun telah berhasil melakukan pengiriman jeruk ke Jakarta dengan merek kita sendiri. Jadi ini merupakan satu hal yang harus kita banggakan di kepemimpinan Pak Bupati RS ini. Karena sebelumnya, seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa kita tidak pernah memiliki nama dari hasil bumi kita sendiri. Walaupun ada jeruk-jeruk yang dikirim ke Jakarta itu namanya nggak nama kita. Tapi di kepemimpinan Pak Bupati RS ini, ya minimal kita sudah melakukan pengiriman perdana. Dan selanjutnya pasti akan terus dilanjutkan dengan membawa nama Simalungun. Itu harus sama-sama kita syukuri, para ketua dan seluruh netizen. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan kepada para ketua dan seluruh netizen dimanapun berada, bahwa selama setahun ini, bahwa untuk beberapa pertama Pak Bupati RS itu ya menjalankan program-program yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh pemerintahan sebelumnya. Jadi mungkin memang kurang maksimal, dan kita pastikan bahwa untuk tahun-tahun berikutnya, bahwa semua ini pasti sudah bisa direalisasikan dan pasti akan direalisasikan. Jadi janganlah kita bilang pula berbohong lah, apalah segala macam lah. Ya kita sabar dulu lah, karena masih setahun, masih ada banyak tahun lagi. Jangan-jangan 2 periodenya nanti. Terkait si kerja juga kan sudah dikerjakan beberapa, sudah diberangkatkan kaum-kaum muda
ini ke Jerman. Ini sebentar lagi mau diberangkatkan lah ini. Yang pasti kan sudah dikerjakan Pak Bupati RS semampu Pak Bupati RS dengan keterbatasan yang kita punya. Kan kira-kira gitu ketua-ketuaku semua. Jangan pula kita bilang nggak ada. Awak mendengarnya miris sekali. Oke lah, kalau memang kita ini tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan Pak Bupati RS di beberapa sisi, tapi yang sudah berhasil dikerjakan kan harus kita paparkan juga, harus kita akui juga keberhasilannya. Tidak serta-merta karena kita tidak sepakat di beberapa programnya, kita tidak mengakui apa yang sudah dikerjakan Pak Bupati RS. Karena kadang mengkritik ini kita juga butuh juga memberikan yang namanya apresiasi terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Itulah dulu para ketua-ketuaku pada hari ini di kepemimpinan Pak Bupati RS yang tepat pada hari ini jatuh tanggal 26 April, yaitu selama setahun. Harapan kita bersama yaitu sama-sama mendukung program-program yang akan dikerjakan Pak Bupati RS ke depan untuk kemajuan Kabupaten Simalungun dan tentunya untuk menciptakan rakyat harus sejahtera. Horas, horas, horas.